meskipun tentunya direksi dalam tahap ini mencoba untuk berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk di BPSPI dan saya sendiri kemarin ke Jawa Timur dengan Pak Isa di sana, itu juga dalam rangka itu semua. Jadi mengkomunikasikan terus itu, saya kira kami sependapat. Jadi mempertegas apa yang sudah dilayangkan surat kepada direksi. Bisa pendapat mengenai itu. Ya kalau apa Pak Arif bisa di-adjust ya acara disepakati dulu atau barangkali dipertegas saja acaranya setelah mendapat masukan dari forum barusan ini. Tolong Pak Arif diklar aja susunan acara pada pagi ini. Sebentar Pak Jaya biar nanti Pak Arif itu sampaikan susunan acaranya, perkiraan jadwal berapa dan sebagainya sampai schedule. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan kesepakatan bersama bahwa acara akan dimulai paparan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia. Iya. Dan rekan Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia, rekan Poswara, rekan Budi Mayansa, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia SPPI. Di sebelah kiri saya rekan Irin Iriansa, Ketua Bidang Hubungan Industrial. Di belakang saya rekan Eman Priyatna, Ketua Bidang Ekonomi dan Usaha SPPI. Baik, sudah semuanya diperkenalkan. Baik, dan kami selanjutnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Perlu diinformasikan juga bahwa kedatangan rekan-rekan para ketua DPW dan pengurus DPW serta ketua DPC se-Jabodetabek dan se-Bandung Raya ini atas biaya sendiri Pak, tanpa ada dana tambahan atau dana bantuan dari DPSP atau dari perusahaan. Terima kasih bahwa Bapak dapat menghadirinya dan dapat memenuhinya. Semoga pertemuan pada kali ini menghasilkan suatu keputusan yang sangat strategis dan yang kami hormati Dewan Direksi beserta jajaran manajemen, rekan-rekan para pengurus DPW SPPI se-Indonesia, rekan-rekan pengurus DPP SPPI, rekan-rekan ketua DPC se-Bandung Raya dan se-Jabodetabek. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya secara detail akan disampaikan oleh rekan kami. Kemudian kondisi hubungan industrial, kita sudah menyampaikan PKB, kemudian kita sudah membentuk Forkom HI. Maksudnya segala sesuatu yang berkaitan atau berdampak terhadap karyawan itu kita menginginkan yang akan berdampak terhadap karyawan, contohnya pembentukan perusahaan, pembentukan bisnis baru, itu harus didialogkan. Oleh karena itu kita melihat dari kondisi industrial yang berlaku saat ini, dialog itu tidak pernah, kalau boleh pada bulan Januari tahun 2005 akan. Kemudian kondisi hubungan industrial akan disampaikan rekan Irin Iriansa. Yang kelima, program transformasi bisnis akan disampaikan lagi oleh rekan Budi Mayansa. Yang terakhir tentang revitalisasi atau penjualan aset akan disampaikan oleh rekan Isa Ansori. Baik, yang berikutnya kami akan mintakan rekan Budi Mayansa untuk menyampaikan paparan tentang bagaimana gambaran kinerja perusahaan 5 tahun terakhir. Terima kasih Pak Koswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang saya hormati, rekan-rekan sekalian yang ada di sini yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridhonya pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk berdiskusi, mengeluarkan pikiran dan pendapat kita dalam rangka memecahkan persoalan perusahaan yang sudah semakin sulit saat ini. Namun sebelumnya kami mohon ya kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi untuk bisa berjiwa besar, bisa memposisikan sebagai orang tua yang membina anak gitu. Kalau di dalam proses dialog nanti ada hal-hal yang katakanlah sulit diterima
dari frame Bapak sekalian, karena dari inisiatif SPPI untuk mengajak dialog seperti ini secara internal itu mungkin sudah bisa kita interpretasikan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh SPPI itu mempertimbangkan berbagai aspek gitu ya. Jadi itu mungkin permohonan paling di awal kita ajukan kepada para dewan komisaris dan dewan direksi. Selanjutnya saya dikasih tugas itu untuk menjelaskan kinerja perusahaan 5 tahun terakhir. Terima kasih. Kita lanjutkan yang ke poin 3. Nah, kalau tadi Pak Kuswara selaku ketum menyampaikan ada apa dengan perusahaan. Nah, ternyata di poin 3 ini ada apa denganmu, betul-betul terjadi di PT Pos. Nah, kalau ada apa denganmu itu berarti sudah menunjuk ke personil, karena itu sudah merupakan dugaan KKN. Nah, itu karena baru dugaan, tentunya kan butuh informasi yang jelas. Nah, kalau saya ditanya oleh para DPC tidak bisa menjelaskan karena Bapak kita belum juga menjelaskan. Nah, kalau kita diem itu akan menanam dosa karena akan sudul, apalagi dengan keadaan perusahaan yang kayak gini, uangnya nggak ada, oh layak, KKN-nya besar sekali gitu. Nah, itu mungkin dugaan-dugaan itulah yang mungkin nanti banyak dosanya dari para karyawan. Nah, ini kami sampaikan dengan harapan ada informasi dan tindak lanjut yang jelas terhadap dugaan KKN yang ada di PT Pos. Tentunya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, masuk ke poin keempat tentang kondisi hubungan industrial PT Pos Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai yang namanya ketenangan dalam bekerja dan ketenangan dalam berusaha atau industrial base, harus ada pola sistem hubungan industrial suatu perusahaan yang cocok dan bisa diimplementasikan dengan situasi dan kondisi perusahaan itu sendiri. Alhamdulillah, dari berbagai persoalan yang muncul di perusahaan seperti yang tadi disampaikan Ketua Umum Rekan Rudi, Rekan Sugianto, untuk masalah hubungan industrial tidak sebesar permasalahan-permasalahan tadi. Boleh dibilang permasalahan dalam hubungan industrial ini kecil lah. Kenapa demikian? Karena memang PT Pos dan SPPI telah sepakat membuat suatu pola sistem hubungan industrial yang tertuang dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh direksi dan DPP SPPI yang mengatur bagaimana interaksi perusahaan dengan serikat pekerja dan dengan karyawan dalam menjalankan hubungan industrial yang disebut dengan forum komunikasi hubungan industrial. Namun demikian, ada juga nih masalahnya. Apa yang telah dibuat dengan bagus, dengan baik dan disepakati bersama, ternyata dalam perjalanannya komitmennya itu kurang. Kalau boleh dikatakan tidak memadai. Kita menginginkan hubungan industrial itu berjalan harmonis, dinamis, berkeadilan, berjalan dengan baik dan lancar. Tools atau perangkatnya telah kita siapkan pula. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaannya, contoh untuk masalah PKB, sebagaimana diketahui bahwa komitmen perusahaan dengan karyawan tertuang dalam PKB yang ditandatangani 2 Agustus 2004 yang disaksikan oleh pihak pemerintah, dalam ini Depnaker. Apa yang terjadi dengan PKB? Di PKB diamanatkan misalnya forum komunikasi hubungan industrial harus dibentuk oleh perusahaan dengan serikat pekerja bulan Agustus 2004 untuk menjalankan PKB sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada prakteknya, setelah PKB ditandatangani, kita semua terlena. Agustus 2004 harus ada komitmen membentuk forum komunikasi hubungan industrial, baru di bulan Januari kita berpikir untuk membentuknya. Di Februari
terlambat 5-6 bulan. Ini ternyata keterlambatan ini menimbulkan dampak, ya, efek samping, multiplier effect terhadap apa yang disepakati dalam PKB, sehingga ketentuan yang dalam PKB yang harus sudah selesai dirumuskan dalam bentuk HD dan SE misalnya pada akhir Desember 2004 sampai posisi April ini sebagian besar belum diapa-apakan. PT, tapi ternyata komunikasi eksternal itu tidak dirasakan oleh pelanggan dan juga standar belum memenuhi harapan pelanggan gitu. Saya kira itu mungkin dari saya. Terakhir mungkin saya serahkan ke Cak Isa untuknya. Kami sampaikan Pak, terutama Pak Direksi dapat salam dari karyawan Jawa Timur. Pergantian direksinya kapan gitu? Mungkin sudah didukung oleh Jabodetabek ya. Itu aja salam kami. Kami yang diberikan amanah Pak, ini karena amanah kami suarakan. Kalau kami nggak suarakan, saya dosa menjadi ketua DPW, nggak dapat gaji, nggak dapat bonus, nggak dapat apa. Kami hanya bisa mengamanahkan. Kalau dijawab itu pasti provokasi ketua DPW, saya jawab iya, memang itu provokasi saya, tapi bukan artinya provokasi yang positif. Dalam arti gini, dalam setiap kunjungan saya bicara yang diganti direksi atau karyawan gitu. Pasti rata-rata menjawab ganti direksi. Oke, ganti direksi. Setelah dijawab ganti direksi, oke lah kalau gitu Pak Abu Rizal Bakri jadikan direktur pos. Tapi jamin ya kiriman handphone dari Jakarta ke Surabaya tidak hilang. Mereka nggak berani jawab. Berarti kita semua karyawan juga harus berubah. Tidak hanya direksi yang berubah. Tapi kalau kualitas kita seperti itu, kita juga akan berubah. Itu namanya provokator yang positif Pak ya. Jangan melihat saya jelek terus. Itu. Terus masalah aset, ini aset-aset pos ya Pak Rudi ya. Aset pos bukan aset oli. Bukan. Ya mohon maaf mungkin 2 bulan ini oli nggak bisa dibagikan karena kebetulan saya nggak ikut. Oli ada waktu. Iya adalah bukan oli di kantor pusat. Ini Pak masalah aset ya kembali. Masalah uang penjualan aset cenderung hal konsumtif ya. Jadi penjualan aset dijual aset kita untuk makan. Nah itu bagus Pak, benar-benar seperti Indonesia. Negara kita menjual aset untuk makan orang Indonesia, tapi kita sebenarnya jadi niru Indonesia Pak. Kita pos sebenarnya kita menjual aset untuk aset yang lebih bagus, lebih produktif gitu. Jadi pernah kami bilang ke beberapa pejabat, itu kita kan mencontoh Indonesia Pak Isa gitu kan. Indonesia menjual ini untuk makan kita. Kita juga harus seperti itu. Aduh, Pak itu jangan dicontoh. Itu Pak yang pertama. Yang kedua, penjualan aset itu tidak mempertimbangkan dari sisi keuntungan optimal. Ada aset yang dijual, terus dijual lagi oleh orang lain, lakunya berapa miliar gitu, lebih besar. Itu kan sayang. Ini yang tidak bisa menjual orang pos atau orang swastanya ini yang pinter, atau kita yang dibohongi, atau nggak tahu lagi saya kenapa kok sampai begitu gitu. Padahal kita pengennya aset itu dijual seoptimal mungkin, kita bisa dapat rugi. Ada apa denganmu ya? Terus apalagi direksi dalam sampai belum bisa menjelaskan pada karyawan maupun pejabat di bawahnya itu bisnis plannya penjualan aset itu apa? Apakah sekedar untuk makan? Kalau memang untuk itu ya kita sepakat aja. Memang kita jual untuk makan. Ya kami setuju aja ya karena kita kurang uang. Tapi asal likuiditas terjaga. Ini sudah jual, likuiditas nggak ada itu kan susah. Mau jual apa lagi Pak kita Pak? Jual kiri kamu gila. Itu lagi terus pada bulan kemarin saya menghadap posisi ya punten posisi. Saya tanya Bu itu pengeluaran paling banyak apa? Itu loh kendaraan gitu. Terus saya tanya lagi ke beberapa kabin pos ya, kelas kabin pos 7 ya tanya Pak Bandi apakah Bapak minta itu senia gitu? Enggak. Enggak, di drop aja langsung. Wah enak kalau gitu ketua DPW 1 Pak. Dan juga Pak Ali nelfon. Pak Ali senia itu gimana Pak? Ini
dari bisnis treasury merasa itu tinggi gitu. Kenapa aset ini langsung di drop? Apakah karena itu drop-dropan dari Dapenpos sehingga Bapak takut karena di Dapenpos senior Bapak gitu? Kalau saya tanya begitu, jangan itu posting. Tapi Pak Ali dengan tegas enggak, ini akan saya bahas. Mudah-mudahan di sini dibahas, mudah-mudahan seni yang bisa dikembalikan atau diberikan ketua DPW bisa jalan-jalan. Itu ya. Terus ada lagi di kantor pusat ini jalan apa namanya? Jalan Lamping. Saya nggak pernah ke Jalan Lamping, tetapi konon di sana ada rumah dinas pos dijual 1,6 miliar. Beberapa fungsi itu mengusulkan uang itu untuk bayar hutang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Kita jual untuk dimakan kita, dalam arti kita dapat bonus terus. Ini bonus apa? Hasil penjualan gedung, oke, kita rakyat setuju gitu. Tapi untuk bayar hutang, waduh, rakyat miskin terus. Itu Pak ya, di Jalan Lamping. Terus juga waktu kami jalan-jalan sosialisasi di Bojonegoro itu banyak saya tanya caranya KKP atau ketua DPC-nya. Caranya saya bikin kantor pos ini pindah ke kecamatan di ibu kota kecamatan, tapi nggak boleh sama orang pusat. Loh, kenapa? Biar aja di pinggir, biar aja di sawah, biar dapat PSO. Kan kita ini kan belajar untuk miskin gitu. Kita juga miskin jangan terhina gitu. Ya kan? Biar aja nggak usah, biar aja tetap di sawah. Loh, kenapa Pak? Ya, biar dapat PSO kita. Tadi kalau PSO habis, jadi apa di sana? Jadi penggilingan padi mungkin Pak karena tengah sawah. Itu ya. Itu yang kenyataan di lapangan ada tentang aset punya komitmen. Salah satu contoh kita ingin mempertahankan aset kasus BOT di Malang yang sempat dibawa ke Rakornas. Bahwa BOT Malang ternyata tidak semulus apa yang kita jalankan. Nah, dari pihak KUPT, Kabelpos sudah nggak bisa angkat tangan. Kalau gitu siapa lagi Pak? Kalau bukan kita Pak yang menyampaikan. Akhirnya kita menyampaikan Pak BOT itu belum dibayar 400 juta. Terus dialog dengan kami selaku wakil karyawan. Apakah pemanfaatan aset itu sudah benar? Akhirnya apa? Alhamdulillah nggak tahu sampai sekarang juga belum dibayar itu Pak Ali. Mungkin bisa ditegur aja Pak 400 juta. Kalau enggak itu kami stop aja karena sudah merusak lahan kita untuk rumah dan lain-lain. Itu ternyata likuiditas mereka juga buruk, seburuk kita. Likuiditasnya kontraktor sampai kita kok sama gitu. Tapi kita harus tegas, mereka harus bayar 400 juta itu harus terpenuhi untuk kita. Mungkin nanti banyak Pak dari BW lain, saya cukup sekian karena waktunya 1 jam, nggak tahu nggak dikat oleh Pak Ari. Oleh Pak Ari mungkin mantan KKP saya sudah jadi saya cut aja karena saya tahu diri. Terima kasih, mungkin nanti disambut oleh rekan-rekan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.